Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kisah penuh hikmah ini, mari kita bersama-sama membaca sholawat untuk Nabi Muhammad, agar hidup kita lebih berkah dan bermanfaat. Jangan lupa tulis komentar Anda di bawah, karena pendapat Anda sangat berarti bagi kami. Mari kita mulai kisahnya. Siapa sangka, seorang pemulung tua yang hidup sederhana di pinggir jalan ternyata menyimpan rahasia yang mengguncang dunia? 2 pulau pribadi, 37 perusahaan, dan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya, bukan sekadar dongeng, melainkan kenyataan yang disembunyikan dengan rapat. Di balik pakaian lusuh dan keriput di wajahnya, tersimpan kisah penuh luka, pengkhianatan, dan ujian ketulusan. Pak Jarno bukan sekadar pria tua biasa. Dia adalah pengusaha terkaya di Jawa Barat, seorang pria yang menguji cinta dan kesetiaan dengan cara yang tak terduga. Dan hanya satu orang yang berhasil melewati ujian itu. Yuliani, seorang polwan yang tulus mencintainya, tanpa tahu siapa Pak Jarno sebenarnya. Tapi ketika rahasia itu terungkap, segalanya berubah. Apakah Yuliani tetap bertahan, atau justru melangkah pergi seperti orang-orang sebelumnya? Bersiaplah untuk larut dalam kisah yang penuh kejutan, air mata, dan kebijaksanaan. Sebuah perjalanan yang akan mengguncang hati dan membuka mata tentang arti cinta sejati dan ketulusan yang tak ternilai. Matahari pagi bersinar hangat di desa kecil tempat Yuliani dan Pak Jarno kini menetap. Kehidupan mereka jauh dari gemerlap kota, sederhana namun penuh ketenangan. Yuliani, mantan polisi wanita yang dulu berseragam gagah, kini menikmati perannya sebagai istri yang setia. Ia tak lagi dikejar laporan kriminal atau teriakan komandan, melainkan suara burung-burung yang berkicau di pagi hari dan gemerisik daun yang tertiup angin. Pak Jarno, pria yang selama ini dikenal sebagai pemulung tua yang jujur, menjalani hari-harinya dengan penuh syukur. Senyum tulusnya tak pernah luntur, meski kerutan di wajahnya semakin jelas. Meski kini tak perlu lagi mengais rezeki di jalanan, ia tetap menjaga kesederhanaan. Hidupnya dihabiskan dengan bertani di ladang kecil belakang rumah, sesekali berbincang dengan warga sekitar, atau sekadar duduk di beranda menikmati secangkir kopi hitam kesukaannya. Namun, semakin lama Yuliani tinggal bersamanya, semakin banyak kejanggalan yang mulai ia rasakan. Ada sesuatu tentang Pak Jarno yang tak sepenuhnya bisa ia mengerti. Pertama, ada kebiasaannya yang aneh. Pak Jarno sering menghilang tanpa memberitahu kemana perginya. Suatu pagi, saat Yuliani baru saja selesai menyiapkan sarapan, ia mendapati Pak Jarno sudah tidak ada di rumah. Ini bukan pertama kalinya terjadi. Ia bisa menghilang berjam-jam, bahkan seharian, lalu pulang dengan senyum hangat seolah tak terjadi apa-apa. "Kemana, Pak?" tanya Yuliani suatu hari ketika Pak Jarno baru saja kembali dari perjalanan misteriusnya. "Ah, cuma jalan-jalan, Nyai," jawabnya ringan, menyebut Yuliani dengan panggilan lembut khas orang tua di desa. "Sekalian cari udara segar." Yuliani ingin bertanya lebih jauh, tapi ada sesuatu di sorot mata suaminya yang membuatnya enggan memaksa. Kedua, ada hal-hal kecil yang tidak masuk akal. Ia ingat, saat pertama kali tinggal di rumah ini, Pak Jarno bilang bahwa kehidupannya sangat sederhana. Namun, entah bagaimana, selalu ada cukup uang untuk kebutuhan sehari-hari. Tidak pernah sekalipun mereka kekurangan. Bahkan, saat Yuliani menginginkan sesuatu, seperti peralatan rumah tangga atau bahan makanan yang lebih baik, Pak Jarno dengan mudah bisa mendapatkannya. Ketiga, Pak Jarno sangat dihormati oleh beberapa orang di desa, lebih dari sekadar rasa hormat untuk seorang pria tua biasa. Beberapa kali Yuliani melihat warga desa menundukkan kepala saat berbicara dengannya, seolah mereka sedang berbicara dengan seseorang yang memiliki derajat lebih tinggi. Suatu hari, ketika Yuliani sedang berjalan pulang dari pasar, ia dihampiri seorang pria tua yang tampak mengenal Pak Jarno. "Kamu istrinya Pak Jarno, ya?" tanya pria itu dengan nada hati-hati. "Iya, Pak," jawab Yuliani dengan sopan. Pria itu tersenyum kecil, lalu berbisik, "Kamu wanita yang beruntung, Neng. Pak Jarno itu bukan orang biasa." Yuliani terdiam. Jantungnya berdegup kencang. "Apa maksudnya, Pak?" tanyanya penasaran. Pria itu hanya menggeleng sambil tersenyum penuh arti. "Nanti kamu juga akan tahu." Sejak saat itu, rasa penasaran semakin menggerogoti hati Yuliani.
Siapa sebenarnya Pak Jarno? Mengapa banyak orang tampak menghormatinya secara berlebihan? Apa yang disembunyikan suaminya selama ini? Malam itu, saat Pak Jarno duduk di beranda sambil menatap langit penuh bintang, Yuliani memberanikan diri untuk bertanya. Pak, aku ingin tahu sesuatu. Pak Jarno menoleh, tersenyum lembut. Apa, Nyai? Yuliani menarik napas dalam. Siapa Bapak sebenarnya? Pak Jarno terdiam sejenak. Tatapan matanya menerawang jauh, seolah kembali ke masa lalu yang lama ia tinggalkan. Apa kamu benar-benar ingin tahu? Tanyanya pelan. Yuliani mengangguk mantap. Pak Jarno menghela napas panjang. Baiklah, besok ikutlah denganku. Ada sesuatu yang harus kamu lihat. Yuliani tidak tahu bahwa perjalanan esok hari akan mengubah hidupnya selamanya. Identitas Pak Jarno yang sebenarnya akan segera terungkap. Pagi itu, suasana terasa berbeda. Udara masih segar, tetapi hati Yuliani dipenuhi rasa penasaran dan ketegangan. Ia tidak tahu kemana Pak Jarno akan membawanya, tetapi firasatnya mengatakan bahwa hari ini akan menjadi hari yang tidak akan pernah ia lupakan. Pak Jarno sudah bersiap sejak subuh. Ia mengenakan pakaian yang berbeda dari biasanya, kemeja putih bersih, celana kain hitam, dan sepatu kulit mengkilap. Tidak ada jejak pemulung atau petani dalam dirinya hari ini. Nyai, kita berangkat sekarang, ucapnya lembut. Mereka berangkat naik mobil yang selama ini jarang digunakan. Pak Jarno sendiri yang menyetir, dan Yuliani hanya bisa diam di sampingnya, pikirannya penuh dengan berbagai dugaan. Jalan yang mereka tempuh semakin jauh dari desa, melewati kota, dan terus menuju ke arah pesisir. Hingga akhirnya, mereka tiba di sebuah dermaga pribadi. Yuliani terbelalak. Di sana, sebuah kapal mewah sudah menunggu mereka. Beberapa pria berpakaian rapi berdiri berbaris dengan penuh hormat. Selamat datang, Tuan. Salah satu dari mereka membungkuk dalam-dalam kepada Pak Jarno. Yuliani membeku di tempat. Tuan? Sejak kapan Pak Jarno dipanggil seperti itu? Nyai, ayo naik, ajak Pak Jarno, seolah ini bukan sesuatu yang aneh. Dengan langkah ragu, Yuliani mengikuti suaminya menaiki kapal. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi pertanyaan yang semakin membingungkan. Sekitar 1 jam kemudian, kapal merapat di sebuah pulau pribadi. Saat mereka menuruni tangga kapal, puluhan orang sudah berbaris di tepi pantai. Mereka semua membungkuk dengan penuh rasa hormat. Yuliani semakin bingung. Pak, siapa mereka? Pak Jarno hanya tersenyum. Mereka adalah orang-orangku. Mata Yuliani semakin membulat. Orang-orangmu. Sabar, Nyai. Aku akan menjelaskan semuanya, jawab Pak Jarno tenang. Mereka berjalan menuju sebuah bangunan besar yang berdiri megah di tengah pulau. Itu bukan sekadar rumah, melainkan sebuah villa mewah dengan taman yang luas dan pemandangan laut yang indah. Yuliani tidak bisa berkata apa-apa. Sesampainya di dalam villa, Pak Jarno duduk di sebuah kursi kayu yang tampak seperti singgasana. Beberapa orang yang tampaknya merupakan asisten pribadi mendekatinya dengan penuh penghormatan. Lalu, dengan suara tenang, Pak Jarno mulai berbicara. Nyai, aku bukanlah orang yang kamu kenal selama ini. Yuliani menatapnya dengan campuran keterkejutan dan ketidakpercayaan. Aku bukan hanya seorang pemulung. Aku adalah Jarno Santoso, pengusaha terbesar di Jawa Barat. Aku memiliki 2 pulau pribadi, 37 perusahaan, dan dulunya aku memiliki 5 istri serta 12 anak. Yuliani merasakan tubuhnya melemas. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Tapi, kenapa Bapak hidup seperti ini? Kenapa Bapak memilih jadi pemulung? Tanyanya dengan suara bergetar. Pak Jarno menghela napas panjang. Dulu, aku memiliki segalanya. Harta, kejayaan, keluarga besar yang tampaknya penuh cinta. Tapi kemudian aku mulai curiga. Apakah mereka mencintaiku karena aku, atau hanya karena hartaku? Ia berhenti sejenak, matanya menerawang ke masa lalu. Jadi aku memutuskan untuk menguji mereka. Aku berpura-pura bangkrut. Semua asetku disita oleh bank.
padahal sebenarnya hanya aku yang mengatur itu semua. Aku ingin tahu, siapa yang benar-benar peduli padaku, dan siapa yang hanya menginginkanku karena uangku. Yuliani menggigit bibirnya. Lalu, apa yang terjadi? Pak Jarno tersenyum miris. Satu persatu mereka meninggalkanku. Istri-istriku pergi. Anak-anakku menjauh. Tak satu pun dari mereka yang bertahan. Semua yang dulu bersumpah mencintaiku sehidup semati, menghilang tanpa jejak. Aku ditinggalkan sendirian. Mata Yuliani mulai berkaca-kaca. Ia bisa merasakan betapa dalam luka di hati suaminya. Lalu aku pergi. Aku tinggalkan semua itu. Aku hidup sebagai orang biasa, berjalan tanpa tujuan, hingga akhirnya aku bertemu denganmu, Nyai. Pak Jarno menatap Yuliani dalam-dalam. Dan di saat semua orang meninggalkanku, kamulah satu-satunya yang menerima aku apa adanya. Kamu tidak peduli apakah aku kaya atau miskin. Kamu merawatku dengan tulus, tanpa meminta apapun dariku. Air mata mulai mengalir di pipi Yuliani. Ia tak menyangka bahwa pria yang ia cintai menyimpan masa lalu yang begitu kelam. Pak Jarno tersenyum hangat. Sekarang, kamu sudah tahu siapa aku sebenarnya. Tapi ada satu hal yang ingin kutanyakan padamu. Ia menggenggam tangan Yuliani erat. Sekarang setelah kamu tahu semua ini, apakah kamu masih ingin tetap bersamaku? Yuliani menatapnya, air mata masih mengalir. Tanpa ragu, ia mengangguk. Aku tidak peduli siapa bapak dulu. Yang aku cintai adalah bapak yang sekarang. Bapak yang selalu baik dan tulus. Pak Jarno menutup matanya sejenak, seolah melepaskan beban yang selama ini ia pendam. Ia menggenggam tangan Yuliani lebih erat. Terima kasih, Nyai. Terima kasih karena kamu masih memilihku. Mereka berdua saling menatap dalam keheningan, hanya suara deburan ombak yang menemani. Di saat itulah, Pak Jarno tahu bahwa ia akhirnya menemukan orang yang benar-benar tulus mencintainya. Setelah mengetahui kebenaran tentang suaminya, Yuliani masih merasa sulit mempercayainya. Sosok pria sederhana yang ia kenal selama ini ternyata bukan orang biasa. Ia adalah Jarno Santoso, pengusaha terkaya di Jawa Barat yang memiliki 2 pulau dan 37 perusahaan. Namun, tak satu pun dari semua kekayaannya membuatnya bahagia. Malam itu, di bawah sinar bulan yang menyinari pulau pribadi mereka, Pak Jarno menatap lautan lepas. Wajahnya tampak lebih tenang, tapi ada kesedihan mendalam yang tersirat di matanya. Yuliani duduk di sampingnya, menunggu dengan sabar. Ia tahu suaminya memiliki banyak hal yang ingin ia ceritakan. Nyai, suara Pak Jarno terdengar berat. Aku ingin kamu tahu semuanya. Kenapa aku memilih meninggalkan hidupku yang lama? Kenapa aku membiarkan diriku terlihat seperti orang biasa? Yuliani menggenggam tangan suaminya dengan lembut. Aku di sini, Pak. Aku ingin mendengar semuanya. Pak Jarno menghela napas panjang. Lalu, ia mulai bercerita. Dulu, hidupnya dikelilingi kemewahan. Apapun yang diinginkannya bisa ia dapatkan dengan mudah. Ia memiliki istri-istri yang cantik, anak-anak yang tampak berbakti, serta bawahan yang selalu tunduk padanya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia merasa ada yang salah. Mereka semua tampak mencintainya, tapi benarkah itu cinta yang tulus? Ataukah hanya karena hartanya? Rasa curiga itu semakin kuat seiring berjalannya waktu. Istri-istrinya sering menghabiskan uang tanpa pikir panjang, berlomba-lomba memamerkan kemewahan kepada teman-temannya. Anak-anaknya pun hidup dalam kenyamanan tanpa pernah merasakan kesulitan. Mereka tidak pernah bertanya apakah ayah mereka baik-baik saja. Yang mereka pedulikan hanyalah warisan dan fasilitas yang diberikan. Suatu hari, Pak Jarno memutuskan untuk menguji mereka. Ia merancang skenario kebangkrutan besar-besaran. Semua asetnya tampak disita oleh ban, rekening-rekeningnya dibekukan, rumah-rumah mewahnya dijual. Ia ingin tahu siapa yang akan bertahan di sisinya ketika ia tak lagi memiliki apa-apa. Awalnya, keluarganya tampak panik. Mereka bertanya-tanya bagaimana mereka bisa hidup tanpa kemewahan yang selama ini mereka nikmati. Namun, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menunjukkan wajah aslinya.
Istri-istri Pak Jarno mulai mengeluh. Mereka tidak bisa menerima hidup tanpa uang. Satu persatu, mereka pergi. Ada yang meminta cerai, ada yang pergi begitu saja tanpa menoleh ke belakang. Pak Jarno terdiam saat menceritakan ini. Matanya tampak berkaca-kaca, tapi ia tetap melanjutkan ceritanya. Anak-anakku, aku berharap setidaknya mereka masih peduli. Aku tidak peduli jika istri-istriku pergi. Tapi aku ingin tahu apakah darah dagingku sendiri akan tetap di sisiku. Namun, harapannya sirna. Anak-anaknya mulai menjauh. Mereka tidak mau menanggung malu memiliki ayah yang bangkrut. Beberapa dari mereka bahkan mulai membenci Pak Jarno, menyalahkannya atas kehancuran hidup mereka. Ayah tidak bisa mengurus kekayaan sendiri, bagaimana kami bisa mengandalkanmu? Sekarang ayah tidak punya apa-apa lagi. Jangan harap aku akan repot-repot merawatmu. Kata-kata itu masih terngiang di telinga Pak Jarno, seolah baru kemarin mereka mengucapkannya. Satu persatu, anak-anaknya meninggalkannya. Mereka pergi tanpa rasa peduli. Ada yang menetap di luar negeri, ada yang menikah dengan orang kaya dan menghapus nama ayah mereka dari hidupnya. Tidak ada yang menoleh ke belakang. Dan akhirnya, Pak Jarno benar-benar sendirian. Yuliani menutup mulutnya, menahan isak tangis yang hampir pecah. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya dikhianati oleh orang-orang yang seharusnya mencintai seseorang tanpa syarat. Pak, bagaimana Bapak bisa melewati semua itu? Pak Jarno tersenyum kecil, meskipun matanya masih menyimpan luka lama. Awalnya, aku hampir gila. Aku tidak tahu harus kemana. Aku kehilangan segalanya, bukan hartaku, tapi keluargaku. Aku kehilangan orang-orang yang dulu kupikir mencintaiku. Ia mengusap wajahnya, mencoba mengusir bayangan kelam dari masa lalunya. Lalu aku berpikir, mungkin memang begini takdirku. Aku ingin menemukan seseorang yang benar-benar mencintaiku tanpa melihat hartaku. Jadi aku meninggalkan semuanya dan mulai hidup sederhana. Aku berjalan tanpa tujuan, hingga akhirnya aku bertemu denganmu, Nyai. Yuliani menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Jadi, selama ini Bapak mengujiku juga? Tanyanya dengan suara lirih. Pak Jarno tersenyum dan mengangguk. Bukan menguji, tapi aku ingin tahu apakah masih ada orang di dunia ini yang mencintaiku dengan tulus. Dan kamu adalah jawabannya. Air mata Yuliani akhirnya jatuh. Ia terisak, merasa sakit untuk suaminya. Bapak, aku tidak peduli seberapa kaya atau miskinnya Bapak. Aku mencintai Bapak karena Bapak adalah Bapak. Aku ingin bersama Bapak, bukan karena harta, tapi karena aku benar-benar menyayangi Bapak. Pak Jarno tersenyum bahagia, senyum yang sudah lama tidak ia tunjukkan. Ia mengusap kepala Yuliani dengan penuh kasih sayang. Aku tahu, Nyai. Dan karena itu, aku ingin memberikan sesuatu untukmu. Yuliani menatap suaminya dengan bingung. Pak Jarno menarik napas dalam, lalu berkata dengan suara yang penuh ketegasan. Seluruh hartaku akan aku berikan kepadamu. Yuliani terbelalak. Apa maksud Bapak? Pak Jarno menggenggam tangannya erat. Aku tidak membutuhkan kekayaanku lagi. Aku sudah melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana uang bisa merusak keluarga. Aku ingin seseorang yang bisa menggunakan hartaku dengan bijaksana. Seseorang yang benar-benar tahu arti cinta dan ketulusan. Ia menatap Yuliani dalam-dalam. Dan orang itu adalah kamu, Nyai. Yuliani menggeleng, air matanya semakin deras. Bapak, aku tidak butuh semua itu. Aku hanya ingin Bapak. Pak Jarno tersenyum. Aku tahu. Dan karena itulah, aku yakin bahwa hanya kamu yang pantas mewarisi segalanya. Suasana hening sejenak. Hanya suara deburan ombak yang terdengar. Yuliani menggigit bibirnya. Hatinya terasa sesak. Ia ingin menolak, tapi ia juga tahu bahwa suaminya sudah mengambil keputusan. Dengan suara lirih, ia akhirnya berkata, kalau memang itu keinginan Bapak, aku akan menjaga semua yang Bapak tinggalkan dengan baik. Aku tidak akan mengecewakan Bapak. Pak Jarno tersenyum lega. Ia tahu bahwa akhirnya,
Ia telah menemukan seseorang yang benar-benar bisa dipercaya. Namun, di lubuk hatinya, ia juga tahu bahwa waktunya di dunia ini tidak akan lama lagi. Malam itu, angin laut berhembus pelan, membawa aroma asin yang menyatu dengan udara hangat di pulau pribadi Pak Jarno. Yuliani masih duduk di tepi balkon kamar mereka, memandangi suaminya yang tampak lebih tenang setelah mengungkapkan seluruh kisah hidupnya. Namun, hatinya masih bergolak. Apa yang baru saja ia dengar tentang masa lalu suaminya sungguh di luar dugaannya. Ditinggalkan oleh keluarga sendiri, diuji oleh kehidupan, dan memilih menghilang dari dunia yang dulu mengelilinginya dengan kemewahan. Dan kini, Pak Jarno ingin menyerahkan seluruh kekayaannya kepadanya. Apakah aku benar-benar pantas menerima ini semua? Pertanyaan itu berulang-ulang muncul di kepalanya. Ia menoleh ke arah Pak Jarno yang tengah menatap langit berbintang dengan tatapan kosong. Yuliani mengambil napas dalam dan mendekati suaminya, menggenggam tangannya dengan erat. Bapak, aku ingin bertanya satu hal. Pak Jarno mengalihkan pandangannya padanya, tersenyum lembut. Apa itu, Nyai? Yuliani menelan ludahnya. Kenapa aku? Kenapa bukan orang lain? Bukankah di luar sana masih ada orang-orang yang mungkin lebih pantas menerima ini semua? Pak Jarno terdiam sejenak, lalu mengelus punggung tangan istrinya dengan penuh kasih. Karena kamu berbeda, Nyai. Yuliani menatap suaminya dengan mata penuh pertanyaan. Pak Jarno menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Sejak awal kita bertemu, kamu tidak pernah menanyakan siapa aku. Kamu tidak pernah menuntut apa-apa dariku. Kamu tidak pernah bertanya tentang hartaku, masa laluku, atau apa yang bisa kamu dapatkan dariku. Kamu hanya menerima aku apa adanya, mencintaiku tanpa syarat, dan merawatku tanpa pamrih. Itu sesuatu yang tidak pernah aku dapatkan dari siapapun sebelumnya, bahkan dari keluargaku sendiri. Matanya sedikit berkaca-kaca saat mengatakannya, tapi ia tetap tersenyum. Aku pernah memberi segalanya kepada istri-istriku, kepada anak-anakku. Tapi yang mereka inginkan hanya hartaku. Ketika aku tak lagi memilikinya, mereka pergi tanpa menoleh ke belakang. Aku ingin seseorang yang bisa menjaga apa yang kumiliki bukan karena ingin mengambil keuntungan, tapi karena tahu bagaimana menggunakan kekayaan ini dengan cara yang benar. Dan kamu, Nyai, kamu adalah orang itu. Yuliani menundukkan kepalanya, air matanya mulai menggenang. Ia tahu suaminya berbicara dari lubuk hatinya. Namun, tetap saja, beban itu terasa berat. Bapak, aku takut. Aku takut tidak bisa menjaga semua ini dengan baik. Aku bukan orang yang cerdas. Aku tidak tahu apa-apa tentang bisnis atau perusahaan. Bagaimana kalau aku malah merusak semua yang sudah Bapak bangun? Pak Jarno tersenyum lembut. Kamu tidak perlu tahu semuanya dalam semalam, Nyai. Aku masih di sini. Aku akan membimbingmu. Dan kalaupun suatu hari aku sudah tidak ada, aku sudah menyiapkan orang-orang terpercaya yang akan membantumu. Yang penting adalah hatimu, Nyai. Bukan kepandaianmu dalam berbisnis, tapi niat baikmu untuk menggunakan kekayaan ini dengan cara yang benar. Pak Jarno menatapnya dalam-dalam sebelum melanjutkan, karena pada akhirnya, harta ini bukanlah milikku. Bukan milik siapapun. Ini hanyalah titipan. Dan aku ingin titipan ini jatuh ke tangan yang tepat. Yuliani menggigit bibirnya, menahan tangis. Jadi, Bapak benar-benar yakin ingin menyerahkan semuanya padaku? Pak Jarno mengangguk mantap. Lebih dari apapun, Nyai. Keesokan harinya, di sebuah kantor notaris di kota terdekat, Pak Jarno secara resmi mengubah surat wasiatnya. Seluruh aset, perusahaan, serta kepemilikan atas pulau-pulau yang dimilikinya akan diberikan kepada Yuliani jika suatu saat ia meninggal dunia. Notaris yang menangani perjanjian itu sempat terkejut dan ragu. Pak Jarno, apakah Anda yakin dengan keputusan ini? Ini bukan jumlah yang sedikit. Jika Ibu Yuliani yang menerima semua ini, apakah beliau sudah siap? Pak Jarno tersenyum tenang. Tidak ada yang benar-benar siap dalam hidup, Pak. Tapi saya lebih percaya pada hati yang tulus daripada pada tangan-tangan yang hanya ingin mengambil keuntungan. Setelah semua dokumen selesai ditandatangani, Pak Jarno menggenggam tangan Yuliani erat-erat saat mereka keluar dari kantor notaris.
Mulai sekarang, kamu harus bersiap. Akan ada banyak hal yang berubah dalam hidupmu. Yuliani menatap suaminya dengan bingung. Maksud Bapak? Pak Jarno menghela napas. Orang-orang akan mulai mendekatimu, mencoba membujukmu, mungkin juga mencoba menjatuhkanmu. Tapi ingat, Nyai, kamu tidak sendirian. Aku selalu di sisimu. Minggu-minggu berlalu sejak keputusan besar itu dibuat. Yuliani mulai belajar sedikit demi sedikit tentang bisnis dan perusahaan Pak Jarno. Ia bertemu dengan beberapa orang kepercayaan suaminya, mengunjungi beberapa aset yang selama ini dikelola oleh bawahannya. Namun, tak butuh waktu lama sebelum kabar itu menyebar. Mantan istri-istri dan anak-anak Pak Jarno yang dulu meninggalkannya kini mulai mendengar bahwa harta Pak Jarno akan diwariskan kepada Yuliani. Mereka pun mulai mendekat kembali, mencoba bersikap seolah-olah mereka masih memiliki hubungan yang baik dengan Pak Jarno. Suatu hari, ketika Yuliani sedang menemani suaminya di rumah sederhana mereka, seorang wanita paruh baya datang mengetuk pintu. Wajahnya masih cantik meski usianya sudah menua. Mas Jarno. Yuliani langsung menoleh, sementara Pak Jarno hanya menghela napas dalam sebelum berdiri. Apa yang kamu lakukan di sini, Santi? Wanita itu melangkah masuk tanpa diundang, matanya mulai berkaca-kaca. Aku dengar kamu sakit, Mas. Aku khawatir. Yuliani bisa melihat dengan jelas kebohongan dalam tatapan wanita itu. Pak Jarno tersenyum sinis. Khawatir? Setelah bertahun-tahun kamu meninggalkanku. Santi terdiam, lalu mencoba meraih tangan Pak Jarno. Mas, aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Pak Jarno menarik tangannya. Kamu tidak datang karena menyesal, Santi. Kamu datang karena kamu dengar aku akan memberikan semua hartaku kepada istriku. Santi terdiam. Air matanya jatuh, entah karena sakit hati atau karena tipu dayanya gagal. Pak Jarno menatapnya dengan penuh kebijaksanaan. Dulu aku buta. Aku pikir aku bisa membeli cinta dengan harta. Tapi sekarang aku tahu, cinta sejati tidak bisa dibeli. Dan kamu sudah membuat pilihanmu bertahun-tahun yang lalu. Ia melangkah mundur, merangkul Yuliani dengan penuh keyakinan. Aku sudah menemukan orang yang benar-benar mencintaiku tanpa melihat kekayaanku. Dan aku tidak akan pernah menyesali keputusanku untuk memberikan segalanya padanya. Santi hanya bisa menunduk, menyadari bahwa kini, tak ada lagi yang bisa ia lakukan. Dan sejak hari itu, Yuliani tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Waktu berlalu, dan kehidupan Pak Jarno serta Yuliani berjalan penuh ketenangan. Di pulau pribadi mereka, hari-hari terasa begitu damai. Pak Jarno yang dulu penuh luka kini tampak lebih bahagia. Senyum yang dulunya jarang muncul di wajahnya, kini menjadi hal yang biasa. Yuliani juga mulai terbiasa dengan perannya sebagai penerus kekayaan suaminya. Dengan bimbingan Pak Jarno, ia belajar bagaimana mengelola aset dan perusahaan yang diwariskan kepadanya. Namun, meskipun semua berjalan baik, ada satu hal yang mengusik ketenangan hatinya. Kesehatan Pak Jarno semakin menurun. Pada suatu pagi yang cerah, Yuliani bangun lebih awal dan mendapati suaminya masih tertidur. Wajahnya terlihat damai, namun napasnya terdengar lebih berat dari biasanya. Kekhawatiran menyelimuti hatinya. Pak, bangun. Sarapannya sudah siap, bisiknya lembut sambil menggoyang pelan tubuh suaminya. Pak Jarno membuka matanya perlahan, lalu tersenyum kecil. Aku belum ingin bangun, Nyai. Bolehkah aku tidur sebentar lagi? Nada suaranya terdengar begitu lelah, dan itu membuat dada Yuliani terasa sesak. Ia mengangguk dan membiarkan suaminya kembali terlelap, tetapi dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Sejak hari itu, kesehatan Pak Jarno semakin menurun. Ia mulai sering batuk, kehilangan nafsu makan, dan tubuhnya semakin kurus. Yuliani membawanya ke dokter, tetapi suaminya hanya tertawa kecil. Aku sudah tua, Nyai. Ini hanya masalah waktu. Namun, Yuliani tidak menyerah. Ia merawat suaminya dengan penuh kasih sayang, memastikan ia makan dengan baik, dan memberikannya obat-obatan yang diperlukan. Namun, Pak Jarno hanya tersenyum setiap kali istrinya merawatnya dengan begitu telaten.
Aku sudah terlalu lama hidup di dunia ini, Nyai. Aku sudah mengalami semuanya, bahagia, sedih, dikhianati, dan dicintai. Dan aku bersyukur, sebelum aku pergi, aku bisa merasakan cinta yang sesungguhnya. Yuliani tidak bisa menahan air matanya. Ia menggenggam tangan suaminya erat-erat. Jangan bicara seperti itu, Pak. Aku belum siap kehilangan Bapak. Pak Jarno mengelus pipi istrinya dengan lembut. Nyai, hidup ini hanya sementara. Cepat atau lambat, kita semua akan pergi. Aku hanya ingin kamu tahu, aku tidak pernah menyesali satupun keputusan yang telah aku buat, terutama saat aku memilihmu. Beberapa bulan kemudian, Yuliani mengandung anak mereka. Kebahagiaan menyelimuti hidup mereka, meskipun kesehatan Pak Jarno terus menurun. Suatu hari, saat mereka duduk di tepi pantai, menikmati matahari senja, Pak Jarno tiba-tiba berkata, Nyai, kalau aku pergi nanti, jangan bersedih terlalu lama. Yuliani menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Pak, tolong jangan bicara seperti itu. Pak Jarno tersenyum lembut. Aku hanya ingin kamu tahu, kamu adalah anugerah terbesar dalam hidupku. Dan aku ingin kamu melanjutkan hidupmu dengan bahagia, bersama anak kita. Air mata mulai mengalir di pipi Yuliani. Ia menggenggam tangan suaminya lebih erat, berharap waktu bisa berhenti sejenak. Namun, takdir tidak bisa dihindari. Pada suatu malam yang sunyi, di saat hujan turun dengan lembut di luar jendela, Pak Jarno mengembuskan napas terakhirnya di pangkuan Yuliani. Wajahnya begitu damai, seolah ia telah menemukan ketenangan yang selama ini ia cari. Yuliani mengguncang tubuh suaminya dengan panik. Pak, bangun. Pak, jangan tinggalkan aku. Namun, tubuh itu telah kehilangan nyawanya. Tangis Yuliani pecah. Ia memeluk suaminya erat-erat, merasakan betapa dinginnya tubuh yang dulu begitu hangat. Malam itu, seorang lelaki yang telah menjalani kehidupan penuh liku-liku akhirnya berpulang dengan tenang, meninggalkan seorang wanita yang benar-benar mencintainya, dan seorang anak yang belum sempat ia lihat lahir ke dunia. Hari pemakaman Pak Jarno tiba. Puluhan, bahkan ratusan orang datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Para karyawan setia yang dulu bekerja untuknya, orang-orang yang pernah dibantunya, serta beberapa wajah dari masa lalunya yang kini menyesal telah meninggalkannya. Namun, bagi Yuliani, hari itu bukan hanya tentang kehilangan. Itu adalah hari di mana ia menyadari besarnya tanggung jawab yang kini berada di pundaknya. Pak Jarno telah pergi, tetapi warisan dan amanahnya masih hidup. Saat malam tiba, Yuliani duduk di kamar, memandangi sebuah amplop yang ditinggalkan oleh suaminya sebelum meninggal. Dengan tangan gemetar, ia membukanya dan membaca surat terakhir dari Pak Jarno. Untuk istriku yang paling kucintai, Yuliani, jika kau membaca surat ini, berarti aku telah pergi. Tapi jangan menangis terlalu lama, Nyai. Aku ingin kau tetap tersenyum, tetap kuat, dan tetap menjadi wanita baik yang selalu kupuja. Selama ini, aku mencari seseorang yang benar-benar tulus, seseorang yang tidak hanya melihatku dari harta yang kupunya, tetapi dari siapa diriku sebenarnya. Dan aku menemukannya dalam dirimu. Semua harta yang kupunya, kini kuserahkan sepenuhnya kepadamu. Aku tahu kau akan menggunakannya dengan bijak, bukan untuk foya-foya, tetapi untuk kebaikan. Gunakanlah ini untuk membangun kehidupan yang lebih baik bagi banyak orang. Bantu mereka yang membutuhkan, seperti aku dulu pernah membantumu. Jangan biarkan kekayaan ini merusakmu seperti dulu ia hampir merusak keluargaku. Aku percaya padamu, Nyai. Aku selalu percaya. Pak Jarno. Air mata Yuliani tak terbendung. Bukan karena kesedihan, tetapi karena rasa syukur yang begitu mendalam. Ia tahu, suaminya telah mempercayakan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar harta, yaitu amanah untuk melakukan kebaikan. Beberapa bulan setelah kepergian Pak Jarno, Yuliani melahirkan anak pertama mereka, seorang bayi laki-laki yang ia beri nama Jarno Junior, sebagai penghormatan bagi ayahnya. Melihat wajah sang anak, ia merasa seolah-olah suaminya masih bersamanya, tersenyum bangga dari kejauhan. Namun, ia tidak hanya berdiam diri dalam duka. Dengan warisan yang ditinggalkan oleh Pak Jarno, Yuliani mulai membangun kembali perusahaan yang hampir terlupakan.
bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Ia membangun panti asuhan, rumah sakit gratis bagi mereka yang kurang mampu, serta memberikan beasiswa bagi anak-anak miskin agar mereka bisa mengenyam pendidikan yang layak. Ia juga mencari kembali para karyawan setia yang pernah bekerja untuk suaminya dan memberikan mereka pekerjaan serta kehidupan yang lebih baik. Dan yang paling penting, Yuliani tidak pernah melupakan ajaran Pak Jarno. Ia tetap rendah hati, tetap sederhana, dan tidak pernah membiarkan kekayaan mengubahnya. 5 tahun berlalu. Yuliani kini dikenal sebagai wanita dermawan yang menginspirasi banyak orang. Namun, bagi dirinya sendiri, ia hanyalah seorang ibu yang ingin memberikan kehidupan terbaik bagi anaknya dan meneruskan jejak kebaikan yang ditinggalkan suaminya. Suatu hari, saat ia berdiri di tepi pantai tempat ia dan Pak Jarno sering menghabiskan waktu bersama, angin berhembus lembut membelai wajahnya. Ia tersenyum, menatap lautan yang luas. "Pak, aku harap Bapak bahagia di sana. Aku akan menjaga amanah ini dengan baik," bisiknya pelan. Lautan tetap bergelombang. Angin tetap berhembus, tetapi di hatinya, ia merasa suaminya masih bersamanya, mengawasinya dengan bangga. Kisah ini bukan tentang harta, tetapi tentang ketulusan. Tentang bagaimana cinta sejati tidak diukur dari seberapa besar kekayaan seseorang, tetapi dari seberapa tulus hati yang mencintainya. Dan bagi Yuliani, warisan terbesar dari Pak Jarno bukanlah pulau atau perusahaan, tetapi pelajaran tentang arti kehidupan yang sesungguhnya. Hidup ini adalah ujian, bukan tentang seberapa banyak harta yang kita miliki, tetapi tentang seberapa tulus kita mencintai dan dicintai. Pak Jarno telah membuktikan bahwa kekayaan sejati bukanlah emas atau permata, melainkan ketulusan hati yang tak ternilai. Yuliani, dengan segala ketulusan dan kasih sayangnya, menunjukkan bahwa cinta sejati tidak mengenal status atau harta, tetapi kesetiaan dan pengorbanan. Dari kisah ini, kita belajar bahwa manusia diuji bukan saat ia miskin, tetapi justru ketika ia diberi kekayaan dan kekuasaan. Siapa yang tetap setia? Siapa yang tetap rendah hati? Dan siapa yang benar-benar mencintai tanpa syarat? Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa kebaikan yang kita tanam hari ini akan berbuah di kemudian hari, dan cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya menuju kebahagiaan sejati. Demikian kisah penuh hikmah yang dapat kita ambil pelajaran hari ini. Jangan lupa untuk terus bersholawat kepada Nabi Muhammad, agar hidup kita selalu dilimpahi keberkahan. Jika kisah ini bermanfaat, tinggalkan komentar Anda di bawah dan bagikan ke orang-orang terdekat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.